Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Selamat sore pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali. Tentunya dalam Hidup Sehat bersama Biofitologi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa Dama TV, kabarkan pada sanak kerabat saudara bahwa acara ini, transfer energi murni untuk kesehatan ini, bisa dilihat di channel YouTube Dama Televisi. Dan transferan energi ini bisa mencapai ke seluruh dunia seperti itu. Dan monggo dicoba apakah bisa bermanfaat bagi kesehatan Anda. Itu adalah kebahagiaan kami semua di sini. Pemirsa Dama TV, segmentasi kedua baru akan dibuka untuk interaktif. Dan tentunya kita akan membahas salah satu tema pada kesempatan kali ini, yaitu edukasi tentang herpes. Bahaya abaikan penyakit herpes. Apa sih penyakit herpes itu, saya juga pengen tahu nih. Kita sapa dulu tamu kita yang luar biasa, CEO dan founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Pak Agus sudah berseri-seri karena hari ini bisa mentransferkan energi kepada Anda semua yang sedang membutuhkan. Baik pemirsa Dama TV, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit herpes. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuan atau lentingan pada kulit yang berwarna kemerahan dan berisi cairan. Penyakit herpes termasuk dalam penyakit jangka panjang. Virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Di antara sekian banyak virus herpes, herpes simplex dan herpes zoster merupakan penyakit yang paling banyak angka kejadiannya. Herpes simplex diakibatkan oleh herpes simplex virus atau HSV yang menyerang bagian kulit, mulut, kelamin, dan dubur. Virus herpes simplex dikategorikan dalam dua tipe, yaitu yang pertama, herpes simplex tipe 1 yang menyebabkan munculnya lentingan di sekitar mulut dan bibir yang disebut juga dengan herpes oral atau herpes labial. Yang kedua, herpes simplex tipe 2 yang menyebabkan munculnya lentingan di sekitar area kemaluan, disebut juga dengan herpes genital. Sedangkan herpes zoster yang disebut juga dengan cacar ular atau cacar api adalah infeksi saraf dan kulit di sekitarnya yang menyebabkan penyakit cacar air. Biasanya, herpes zoster terjadi karena saat pengobatan cacar air virus tidak sepenuhnya teratasi dan menetap di dasar tulang tengkorak. Gejala herpes kulit biasanya berbentuk lentingan baik satu maupun banyak yang terdapat di area terdampak seperti bibir maupun kemaluan. Ketika lentingan ini pecah, area tersebut akan menjadi luka yang terasa nyeri. Dalam kasus yang lebih jarang, herpes bisa muncul di bagian kulit manapun, termasuk pada jari tangan. Sebelum lentingan herpes kulit muncul ke permukaan kulit, maka yang dapat dirasakan seperti sensasi gatal, panas, atau kesemutan di area tersebut. Jika tidak pernah mengidap herpes kulit sebelumnya, maka gejala lain yang mungkin akan dapat dirasakan seperti demam, gusi bengkak dan merah, serta kelenjar limfe yang bengkak. Lentingan ini akan pecah mengeluarkan cairan kemudian menjadi kerak dalam periode 7 hingga 10 hari. Sedangkan untuk sembuh total, penderita herpes oral biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu setelah kemunculan lenting pertama, dan sedangkan herpes genital bisa 2 hingga 6 minggu. Virus herpes bisa saja dapat kembali menginfeksi kulit, namun biasanya infeksi kedua dan seterusnya tidak menimbulkan gejala separah saat pertama kali terkena penyakit ini. Penyebab munculnya lentingan herpes kulit pada dasarnya adalah cairan dalam lentingan yang menempel pada kulit orang lain. Namun, cara penularannya itu sendiri berbeda-beda, tergantung dari jenis virus yang menyerangnya. Pada herpes oral, virus menyebar dari manusia ke manusia melalui ciuman atau penggunaan barang secara bergantian, misalnya sikat gigi maupun alat makan. Pada herpes genital, penularan terjadi biasanya melalui hubungan seksual. Virus herpes tetap bisa berpindah dari manusia ke manusia lainnya sekalipun penderita herpes kulit tidak memiliki lentingan di mulut atau kemaluannya. Pada herpes genital, dapat menginfeksi bayi yang dilahirkan lewat persalinan normal, yaitu melalui vagina. Semua orang memiliki resiko terkena virus herpes simplex dari mulai anak-anak hingga dewasa. Namun dalam kasus herpes genital yang menyerang kelamin akan lebih mudah menginfeksi orang-orang yang tidak menerapkan hubungan intim yang aman.
Berbagai faktor resiko herpes genital diantaranya berjenis kelamin perempuan, memiliki pasangan seks lebih dari satu, berhubungan intim di usia yang sangat muda, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan memiliki penyakit kelamin yang lain. Sedangkan faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena herpes zoster yaitu berusia lebih dari 50 tahun, memiliki penyakit tertentu yang melemahkan sistem imun seperti HIV, AIDS, dan kanker, sedang menjalani perawatan kanker, dan mengkonsumsi obat-obatan yang dirancang untuk mencegah penolakan terhadap organ transplantasi. Komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit herpes simplex diantaranya penyebaran infeksi ke bagian tubuh lain, radang otak dan selaputnya, radang paru-paru, hepatitis, esofagitis, dan kematian jaringan retina mata. Sedangkan komplikasi yang terjadi akibat herpes zoster diantaranya ruam menyebar ke bagian mata, ruam yang diikuti oleh sesak nafas dan sakit kepala, serta ruam yang diikuti dengan infeksi bakteri sekunder pada daerah tersebut. Selain vaksin, pencegahan penyebaran infeksi herpes dapat dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan orang-orang yang belum pernah terkena cacar air dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik dengan cara menerapkan pola hidup sehat, menghindari kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi, menghindari seks baik oral, vaginal, dan anal selama terinfeksi, menghindari berciuman dengan orang yang memiliki infeksi di bagian mulut, tidak berganti-ganti pasangan seksual, dan melakukan seks aman dengan menggunakan kondom. Pemirsa Dharma TV, itulah tadi video edukasi tentang bahaya abaikan penyakit herpes. Kita bincang-bincang sejenak dengan Pak Agus tentang apa itu penyakit herpes, Pak. Ini kayaknya kayak bukan yang raja singa gitu ya? Bukan. Beda ya? Beda. Oh, beda ya, tapi ada seksualnya juga ya? Jadi herpes ini biasanya nyerang di bagian mulut sama kelamin, tapi tidak jarang juga ke bagian tubuh yang lain, ini khususnya kulit. Kulit. Oh, di kulit ya. Jadi herpes ini kulit, menyerangnya di kulit. Gejalanya gimana itu, Pak? Ada lempuan, jadi melempuh gitu. Oh. Jadi melempuh. Tapi kalau yang biasa dikatakan herpes apa seperti sisik ular itu lain, kecil-kecil. Kalau yang herpes besar itu besar. Oke. Baik, sebentar Pak, ini azan dulu, nih kita harus break dulu ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break azan.